Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Belajar bersama Pak Alam, asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 2 kali ini termuat 3 mata pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, SBDP. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi dengan benar. 3. Setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri dengan tepat. 4. Setelah mencermati gambar alat-alat elektronika, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronika dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Ayo mengamati. Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah tarian. Apa tarian di daerahmu? Yuk, kita amati video tari saman dari Aceh berikut ini. Ya, cukup ya. Yuk, kita perhatikan lagi. Dari rekaman video tarian anak SD tadi, fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. 1. Bagaimana formasi para penari? 2. Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Anak panah ini menunjukkan arah penari menghadap. Sementara garis ini adalah penari dalam posisi duduk. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian.
Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. B. Penari bergerak melalui garis diagonal. C. Penari bergerak melalui garis horizontal. D. Penari bergerak melalui garis diagonal. E. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. F. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Untuk A yang bawah, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. B. Formasi penari membentuk pola lantai segi lima. C. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. D. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. E. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan F. Penari bergerak melalui garis diagonal. Ayo berdiskusi. Pada pembelajaran 1, kamu telah mempelajari listrik statis dan dinamis. Sekarang kita akan belajar alat elektronik yang membutuhkan aliran listrik. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. 1. Senter. 2. Kipas angin. 3. Setrika. Dan lemari pendingin atau kulkas. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? 2. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? 3. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? 4. Apa yang menyebabkan air menjadi beku pada kulkas? Jawab. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Untuk menjawab nomor 1 tentang senter, yuk. Pada lampu senter, energi dari baterai diubah menjadi energi listrik. Saat arus listrik melewati bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah juga menjadi energi gerak. Kipas angin ya. Saat arus listrik mengalir melewati motor atau mesin di dalam kipas angin, mesin akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Untuk jawaban nomor 3, saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Terakhir, tentang kulkas atau lemari pendingin. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Tugas. Saat ini, alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Tentu di rumahmu juga menggunakan alat elektronik. Yuk kita pelajari fungsinya masing-masing. Tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1. Lampu sebagai alat penerangan. 2. Kipas angin sebagai alat untuk menyejukkan ruangan. Nomor 3. Setrika sebagai alat untuk merapikan pakaian dengan energi panas yang dihasilkannya. Nomor 4. Kulkas atau lemari pendingin sebagai alat untuk menyimpan makanan. Selain itu,
bisa membekukan es batu atau air menjadi es batu. Nomor 5, rice cooker sebagai alat untuk memasak nasi. Nomor 6, televisi sebagai alat untuk hiburan. Contohnya menonton sinetron Mas Al RCTI. Ya, sampailah kita di akhir pembelajaran. Hari ini kita belajar tari, pola lantai pada gerak tari. Kemudian kita belajar tentang alat elektronik beserta fungsinya. Dunia alam, dunia belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.